Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi Hanif dan Umi selaku pengasuh pada pesantren Seperti melalui Manifida dan bapak pengurus dan teman-teman yang berbahagia, dan tidak lupa ada kedua orang tua di rumah, semoga sehat selalu dan terbaik buat mereka. Dan jadi pada malam hari ini aku bakal presentasi tentang demokrasi dari pelajaran PKN. Dan jadi langsung aja ya. Jadi pengertian demokrasi itu ialah pemerintahannya itu negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat, atau cara memerintahnya itu dari rakyat, atau pemerintahannya itu dari rakyat, sebab itu dilakukan dengan rakyat untuk kepentingan rakyat. Pokoknya semuanya itu berasal dari rakyat gitu. Terus habis itu bentuk-bentuk demokrasi. Nah, bentuk-bentuk demokrasi di sini ada 3. Yang pertama itu ada pemerintahan, yang kedua sistem politik, yang ketiga ada sikap hidup. Nah, jadi yang pertama ada pemerintahan itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama monarki, yang kedua aristokrasi, yang ketiga ada demokrasi. Nah, monarki ini tuh yang dipegang oleh seorang pemimpin, atau dia tuh bersifat turun temurun, kayak contohnya kayak kerajaan gitu guys. Tapi itu ada aristokrasi itu ialah sekelompok orang yang memimpin, jadi bukan cuma satu orang tapi sekelompok. Habis itu yang terakhir ada demokrasi itu yang dipegang oleh rakyat, contohnya seperti Indonesia. Nah, terus habis itu yang kedua ada sistem politik itu ada dibagi menjadi 3, negara yang demokrasi, negara otoriter, sama negara totaliter. Jadi negara demokrasi itu negara yang menjalankan prinsip demokrasi. Seperti kalau negara otoriter itu negara dengan menjalankan prinsip otoriter. Seperti itu yang terakhir ada negara totaliter. Negara totaliter itu ialah yang bersifat lebih dari totaliter. Jadi yang bersifatnya itu lebih dari otoriter, jadi dia tuh diatur dan dikontrol oleh si penguasa. Terus itu ada sikap hidup itu contohnya seperti kita musyawarah, terus habis itu melaksanakan pemilu dengan demokratis seperti itu. Nah, terus habis itu kita masuk ke macam-macamnya. Macam-macam demokratis itu ada 3. Yang pertama berdasarkan titik berat perhatian, yang kedua ada penyaluran rakyat, yang ketiga ada prinsip ideologi. Nah, jadi yang pertama ada titik berat perhatian. Nah, titik berat perhatian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama demokrasi formal, yaitu yang demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan politik. Yang kedua ada demokrasi material itu menghilangkan perbedaan ekonomi. Habis itu ada demokrasi gabungan, jadi gabungan dari formal dan material. Habis itu ada penyaluran rakyat. Nah, penyaluran rakyat itu dibagi menjadi 3. Demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, sama demokrasi perwakilan yang bersifat referendum. Nah, demokrasi langsung ini tuh yang disampaikan langsung oleh rakyat. Habis itu demokrasi perwakilan yang itu memilih wakil untuk duduk pada DPR. Terus habis itu demokrasi perwakilan yang bersifat referendum itu gabungan dari demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Terus itu yang ketiga ada prinsip ideologi. Prinsip ideologi itu dibagi menjadi 2. Ada demokrasi konstitusional yang berdasarkan kebebasan dan individualis, sama demokrasi rakyat, jadi yang menciptakan kehidupan yang tidak kenal dengan sosial. Tapi itu prinsip-prinsipnya itu ada banyak. Di antaranya itu ada pemerintah berdasarkan konstitusi, pemilihan umum yang bersifat demokratis, pemilihan lokal, pembuatan undang-undang, peradilan independen, kekuasaan lembaga kepresidenan, peran media bebas, peran kelompok kepentingan, dan hak masyarakat untuk tahu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.